Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan mengupas salah satu pembahasan di dalam praktikum pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu struktur kontrol, di mana kalau kita membangun sebuah program atau membuat sebuah aplikasi, biasanya kita menggunakan struktur kontrol yang bisa diimplementasikan dalam bentuk decision atau percabangan seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya, dan sekarang kita menggunakan struktur kontrol untuk melakukan perulangan yang kita implementasikan dalam perulangan menggunakan for. Jadi selain ada for, di Java kita punya mekanisme struktur kontrol perulangan yang lain, yaitu menggunakan do while maupun menggunakan skema while. Untuk perulangan for sendiri, kita punya sintaks seperti yang kita lihat di sini. Jadi kita menggunakan for. Di dalam for itu ada 3 expression, ya, ada 3 segmen yang harus kita spesifikasikan. Yang pertama adalah inisialisasi, yang kedua adalah loop condition, dan yang ketiga adalah steps expression. Jadi untuk inisialisasi sendiri adalah kita mendefinisikan sebuah variabel untuk mekanisme looping. Jadi variabel itu sebagai titik inisialisasi awal. Kemudian parameter yang kedua dari for itu adalah kondisi bagaimana perulangan itu nanti dilakukan. Jadi kondisi, karena dia kondisi, biasanya kita menggunakan operator perbandingan. Apakah itu lebih kecil sama dengan, lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. Nah, kemudian di parameter yang ketiga kita menggunakan step expression. Jadi bagaimana kita melakukan looping atau perulangan. Biasanya di sini kita menggunakan ekspresi untuk penambahan. Misalnya di sini ada i++, jadi step 1 misalnya, ya. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau misalnya kita mau menggunakan decrement. Jadi misalnya dari nilai paling tinggi, misalnya 10, 9, 8 dan seterusnya. Nanti tergantung bagaimana kita mengontrol logika program kita. Nah, nanti di dalam perulangan kita bisa membuat statement-statement. Jadi statementnya boleh lebih dari satu. Misalnya di sini sebagai contoh kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali di sini. Jadi misalnya i dimulai dari 0. Jadi ini adalah inisialisasi awal, kita mendefinisikan variabel i dan kita berikan nilai awalnya adalah 0. Kemudian di situ ada titik koma membatasi parameter pertama, kemudian parameter kedua adalah i lebih kecil dari 10. Artinya nanti kalau sudah nilai i-nya itu 9, maka dia akan berhenti perulangannya. Nah, bagaimana nanti step berikutnya? Jadi nanti ketika nilai itu belum mencapai lebih kecil dari 10, misalnya masih 0, 1, 2, nah itu nanti akan ada mekanisme penambahan variabel i-nya. Jadi di sini kita akan memulai dari angka 0 sampai angka 9. Jadi kalau di sini statementnya adalah system.out.print, maka kita akan menghasilkan output berupa angka dari 0, 1, 2 sampai di lebih kecil dari 10, maka artinya angka 9. Nah, seperti ini yang akan nanti kita coba implementasikan dalam perulangan menggunakan for. Dan nanti mekanismenya kita akan menggunakan Flowgorithm untuk merancang bagaimana flowchart program supaya nanti bisa melakukan perulangan menggunakan for seperti yang kita contohkan pada slide ini. Selanjutnya rekan-rekan bisa mencoba untuk membuka Flowgorithm. Jadi ini software yang biasa kita gunakan untuk melakukan proses pembuatan flowchart program, merancang logika program. Kita akan mengimplementasikan perulangan menggunakan for. Di langkah pertama
kita klik anak panah di sini. Ini adalah alur logika programnya. Di sini kita mendefinisikan satu buah variabel. Kita declare di sini. Variabelnya kita beri nilai i. Ini ada contoh yang sudah kita bahas di slide tadi. Tipenya adalah integer. Kita akan klik tombol OK. Artinya di sini kita punya satu variabel bernama i. Nah, tipenya adalah integer. Kita ingat kembali bahwa variabel itu punya dua hal. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah tipe data. Namanya adalah i, nama variabelnya, tipe data integer. Kemudian kita akan mulai melakukan perulangan di sini. Rekan-rekan bisa klik di sini di anak panah di bawah deklarasi variabel tadi. Di sini kita punya 3 mekanisme perulangan. Jadi misalnya di sini ada while, for, dan do while. Kita akan coba menggunakan for. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Jadi di sini adalah proses kita melakukan perulangan. Jadi simbolnya kalau di dalam logarithm seperti ini simbolnya ya. Nah, di sini ada hexagonal for di dalamnya sebagai perulangan yang akan kita gunakan. Kita bisa double klik for-nya. Nah, rekan-rekan ketika double klik, maka di sini kita akan diminta variabel apa yang kita deklarasikan sebelumnya sebagai parameter pertama dari for tadi. Ada namanya initialization. Kita klik, kita enter saja di sini variabelnya, kita beri nilai i. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari angka 0. Jadi ini adalah parameter pertama dari for. Kemudian n value-nya, dan rekan-rekan bisa lihat di sini. Di sini tadi n value-nya adalah 10 misalnya ya. Kemudian di sini step value-nya, nah ini step B-nya adalah 1 karena kita akan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini rekan-rekan bisa lihat arah stepnya bisa untuk naik, increasing ya, atau increment, ataupun untuk penurunan atau decrement. Nah, kita coba di sini ya. Berarti 10 tadi itu adalah nilai akhir ya. Karena tadi kita mencoba nilainya adalah 9, maka di sini kita berikan nilai n value-nya adalah 9. Maka rekan bisa lihat di sini ya. Definisinya kita akan mencoba angka 0 sampai angka 9 dengan increment-nya 1. Di sini kita oke. Nah, sebagai output, di sini kita tambahkan output. Nah, outputnya adalah nilai dari i tadi. Nah, di sini ya, rekan-rekan bisa lihat di sini, kita hanya akan menampilkan variabel i-nya saja. Sampai di sini, kita bisa run saja proses kita melakukan perulangan menggunakan for. Kita run, tombol run di sini. Rekan-rekan bisa lihat di sini, kita punya angka 0, 1, 2, sampai 9. Seperti ini ya. Kemudian rekan-rekan bisa coba aktifkan shortcode viewer di sini. Nah, kita akan melihat di sini ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini di program Java-nya. Jadi di sini kita select Java language-nya. Jadi di sini programnya akan menjadi seperti ini. For inisialisasinya i sama dengan 0, kemudian titik koma, i lebih kecil sama dengan 9. Kemudian kita melakukan increment ya, naik dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika ini kita run, rekan-rekan bisa lihat hasilnya. Angkanya adalah dari 0 sampai angka 9. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba lagi. Ini ya, kita akan copy kode program Java-nya seperti biasa ya. Kemudian kita bisa buka jgrep di sini. Nah, rekan-rekan bisa buka jgrep-nya. Rekan-rekan bisa coba saja dari sini, kita file, pilih new ya. Kemudian kode program yang kita gunakan adalah Java. Kemudian dari kode program yang sudah kita copy tadi dari algorithm, kita paste di sini, edit, paste.
Nah, rekan-rekan punya satu kode program di sini ya. Kita Java aplikasinya misalnya kita ubah misalnya perulangan for. Rekan-rekan bisa lihat ya, P-nya harus huruf besar karena adalah nama kelas. Misalnya for increment. Artinya di sini kita melakukan perulangan for untuk increment, untuk stepnya naik. Kemudian rekan-rekan simpan saja di sini. Kita save. Jadi ingat, nama kelas otomatis menjadi nama file di Java. Kemudian kita klik tombol compile filenya terlebih dahulu. Sampai nanti operation complete dan terbentuk satu file kelas dengan nama perulangan for increment. Setelah itu kita run saja. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini hasilnya adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau misalnya tadi kita seperti contoh di slide sebelumnya, kita bisa ganti di sini. Lebih kecil bukan sama dengan 9 tapi lebih kecil dari 10. Artinya juga maksimal 9. Kita bisa coba lagi, save. Kita run misalnya di sini. Nah, hasilnya juga sama ya. Ini metodenya adalah increment. Jadi rekan-rekan punya step yang akan menampilkan angka dari 1 atau dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kita akan coba lagi bagaimana kalau decrement. Rekan-rekan copy saja yang ini ya. Seperti ini. Kita coba di sini file new Java ya. Nah, kita for-nya bukan increment tapi decrement. Artinya terurut dari nilai besar ke kecil. Nah, makanya di sini kita mulai dari angkanya misalnya 9. Selama I ya. Sini I lebih besar. Nah, karena kita akan melihat angkanya ini harus terurut dari besar ke kecil, maka selama I-nya lebih besar dari misalnya dari 0 ya. Nah, karena dari 0 maka dia di decrement. Jadi di sini I minus minus artinya akan mengurangi dari angka yang sebelumnya misalnya 9 turun ke 8, turun ke 7, turun ke 6 dan seterusnya. Rekan-rekan bisa coba compile di sini ya. Kita save terlebih dahulu. Perulangan for decrement. Seperti ini. Setelah itu kita run saja. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi di sini dari 9, 8 ya. Terakhir adalah 1. Karena di sini kita berikan lebih besar dari 0. Kalau misalnya di sini lebih besar sama dengan 0, maka nanti angka 0-nya juga akan ikut. Kita compile lagi. Kemudian kita run saja. Nah, maka rekan-rekan akan punya nilai 9, 8 dan terakhir adalah 0. Nah, ini yang kita sebut dengan perulangan yang menggunakan for, nanti bisa dikondisikan increment maupun decrement. Nah, kalau kita mau mengimplementasikan decrement, maka rekan-rekan bisa buka kembali flogoritmnya ya. Kita coba buka flogoritmnya. Seperti ini ya. Kita coba lagi. Nah, di sini kita definisi for-nya kita ubah. Jadi misalnya I sama dengan kita mulai dari 9. Terakhir adalah 0. Jadi kita balik posisinya. Inisialisasinya 9. Kemudian nanti end value-nya 0 dan hasilnya di sini adalah decreasing-nya adalah 1 ya. Jadi dia akan terurut dari besar ke kecil dengan stepnya 1. Kalau nanti stepnya 2 ya dia akan mulai dari 9 ya, turun ke 7, turun ke 5 seperti itu. Tergantung stepnya. Stepnya ini kita coba dari 1. Nah, setelah ini rekan-rekan bisa run saja. Nah, jadi akan terurut decrement ya, 9, 8, 7, 6 dan seterusnya. Nah, seperti ini implementasi dari for sebagai perulangan. Yang harus diingat tadi, yang pertama adalah 3 parameter for. Yang pertama inisialisasi, yang kedua adalah kondisi loop, dan yang ketiga
bisa decrement, bisa increment. Kalau increment naik ya tergantung step value-nya, kalau decrement turun juga tergantung nilai dari step value-nya. Nah, demikian rekan-rekan implementasi for ya menggunakan algorithm dan bahasa pemrograman Java yang kita implementasikan dengan dgrep sebagai text editor tempat kita menulis programnya. Sampai di sini untuk perulangan for, kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.